Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat, berbahagia dan tak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, ini aku ingin memasak gulai pucuk ubi tumbuk. Kalian udah pernah belum masak gulai pucuk ubi tumbuk? Gulai pucuk ubi tumbuk ini salah satu gulai ciri khas yang ada di daerah aku, yaitu Rokan Hulu. Nah, sebelum menggulai, aku ini parut kelapa dulu ya teman-teman. Ini aku memarut kelapa dengan parutan kelapa jadul. Nah, ini aku mulai marut kelapa ya teman-teman. Jujur saja, dulunya aku kalau marut kelapa dengan parutan itu apa namanya, yang kukuran itu loh teman-teman, yang berkayu itu, yang kita duduki terus nanti kita memarutnya dengan cara mesin, bukan mesin sih, parutan itu yang kita duduki. Tapi sekarang ini aku menggunakan parutan kelapa mesin. Sebenarnya aku baru saja pandai memarut kelapa ini ya teman-teman, kira-kira beberapa tahun terakhir ini. Dulunya aku nggak pandai karena aku takut. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini aku lagi mempersiangi kincong, pucuk ubi dan buah rimbang. Ini adalah perlengkapan untuk membuat gulai pucuk ubi tumbuk. Biasanya aku menggulai pucuk ubi tumbuk itu dengan pucuk ubi kampung ya teman-teman, tapi untuk kali ini aku mencoba membuat gulai pucuk ubi tumbuk dengan pucuk ubi Cina. Kalau membuat gulai pucuk ubi tumbuk itu nggak klop ya teman-teman kalau tidak menggunakan kincung, karena jujur saja dulu aku pernah memakan gulai pucuk ubi tumbuk tanpa kincung di daerah lain dan rasanya itu kurang apa ya, kurang lengkap gitulah, kurang mantep gitulah menurut aku. Mungkin bisa jadi karena aku udah biasa memakan gulai pucuk ubi tumbuk lengkap berserta kincung dan buah rimbang. Jadi kalau kurang lengkap gitu, hanya ditumbuk-tumbuk dan digulai aja, rasanya kurang enak ya teman-teman. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman, setelah aku mempersiangi sayuran yang tadi, ini aku lanjut untuk mengolah perbumbuannya. Untuk perbumbuannya biasa aja ya teman-teman, ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai dan lengkoas. Dan jangan lupa supaya lebih enak, untuk cabenya gunakan cabai merah keriting dan dicampur dengan cabai rawit, dan itu akan lebih mantep rasanya. Sebelum aku blender semua perbumbuannya, ini aku potong-potong dulu ya teman-teman supaya nanti blendernya tidak seret gitu. Nah, ini aku masukkan satu persatu cabai dan perbumbuannya karena akan aku blender. Ya, blender cabenya dan perbumbuannya ternyata tidak terikat teman-teman. Oh ya, ini lanjut lagi ya. Setelah aku blender tadi cabai dan perbumbuannya, ini aku lanjut untuk menumbuk pucuk ubi, kincong dan rimbang. Tapi ini aku menumbuknya di atas tengkahan ya teman-teman, alias cobek besar. Nah, karena aku tidak punya tidak punya lesung. Ada sih kemarin aku punya lesung, tapi karena jarang aku pakai dan akhirnya udah lapuk. Dan di sini aku menumbuknya di atas tengkahan saja teman-teman. Ini aku mulai menumbuknya pucuk ubi dan di atasnya aku serakkan rimbang tersebut supaya saat menumbuknya rimbangnya tidak mantul-mantul karena udah dilandasi dengan pucuk ubi terlebih dahulu. Oh ya teman-teman yang baru saja menemukan channel aku ini, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Terima kasih banyak. Menurut aku untuk membuat pucuk ubi tumbuk ini tidak perlu terlalu halus ya teman-teman. Nggak apa-apa sih kita tumbuknya kasar-kasar aja karena nanti enak saat untuk dimakan. Dan terima kasih banyak aku pada teman-teman yang udah membantu aku dalam mengembangkan channel aku ini, yang telah teman subscribe, tonton, like dan juga komen.
Oh ya teman-teman, daerah kalian kalau membuat gulai pucuk ubi tumbuk ini, apa kamu menggunakan rimbang dan kincung? Kalau di daerah aku ini khususnya Rokan Hulu, Pasir Pengarayan, ini adalah pucuk ubi gulai pucuk ubi tumbuknya harus menggunakan kincung, karena kincung ini nanti membuat rasa gulai tersebut menjadi lebih enak dan harum. Oh ya, buat teman-teman yang udah subscribe, aku doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, berbahagia dan tak kurang satu apapun. Dan yang belum subscribe, jadi di sesi semoga terakhir yang aku tumbuk itu adalah kincung, tapi sebelumnya aku iris-iris dulu ya teman-teman. Aku iris-iris dulu, aku pilih-pilih dulu kincung mana yang paling mudah supaya enak untuk ditumbuk-tumbuk. Nanti mana yang keras itu tidak aku pakai ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menonton video aku ini, meskipun belum sempat mensubscribe-nya. Oh ya teman-teman, ini kincungnya lumayan mahal ya teman-teman menurut aku, karena satu buah kincung, satu bunga itu aja dihargai 2-3 ribu, dan ini aku belinya hanya sedikit, hanya untuk 5 ribu saja ya teman-teman. Kalau di daerah kalian gimana teman-teman? Apakah kincung ini mahal atau murah atau gimana ya teman-teman? Boleh deh komen. Sebenarnya aku pengen teman-teman, pengen menanam pohon kincung ini, tapi lantaran aku nggak punya tanah yang luas ataupun nggak jumpa juga dengan bibit kincung ini, akhirnya aku nggak pernah nanam. Aku hanya menanam di perkarangan rumah ini hanya serai dan lengkoas. Oh ya teman-teman, sebenarnya untuk pohon kincung ini rada-rada mirip gitu dengan pohon lengkuas ya teman-teman, cuma di sini kincungnya dia berbunga, sementara lengkuasnya berbunga sih nanti, tapi lama sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku sudah siap menumbuk pucuk ubinya, dan aku udah menyalinkan ke dalam kuali dan aku satukan dalam kuali itu perbumbuannya ya teman-teman, karena sebentar lagi akan kita jerangkan di atas kompor. Oh ya teman-teman, hampir lupa deh, ini aku juga menggunakan sedikit ikan tamban ya teman-teman, ikan rebus gitu untuk roncahnya, supaya nanti lebih klop lagi gulai pucuk ubi tumbuknya. Selain kincungnya yang membuat harum dan sedikit ikan rebus yang kita masukkan ke dalam gulai pucuk ubi tumbuk itu akan membuat cita rasa gulai pucuk ubi tumbuk itu semakin enak. Nah, di sini aku menggunakan ikat tambannya hanya setengah on ya teman-teman, karena dia hanya untuk pelengkap rasanya saja. Nah, ini aku bersih-bersihkan dulu ya teman-teman. Aku preteli dagingnya dan aku pisahkan daging dan tulangnya. Tulangnya tidak aku masukkan ke dalam gulai ya teman-teman, hanya daging ikannya saja. Kalau kalian buat gulai pucuk ubi tumbuk teman-teman, kira-kira selain sayurnya pelengkap rasanya apa teman-teman? Nah, boleh komen ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian yang udah menonton konten aku sampai di detik ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan berbahagia, sehat dan tak kurang satu apapun ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, setelah aku tadi membersihkan ikan rebusnya, dan ini aku lanjut lagi membuat santan. Nah, itu dia ya teman-teman, kalau kita ingin membuat gulai yang enak, pastikan bumbu yang kita buat itu betul-betul seger ya. Kita olah sendiri dari perbumbuannya, dari santannya. Cobalah kita membuat sendiri, itu akan beda nanti rasanya dibandingkan dengan bumbu beli atau santan instan.
teman-teman, di daerah kalian gimana? Harga cabai udah mulai turun belum? Kalau di tempat aku lumayan turun ya teman-teman. Ya maksudnya lumayan turun lah sedikit, walaupun tidak belum murah seperti sedia kala, tapi lumayan lah. Aku tadi belinya untuk seperempat kilo tuh untuk cabai merah keritingnya seharga 22.000. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman? Apakah masih tinggi harganya atau udah murah ya teman-teman? Oh ya teman-teman, ini aku membuat santannya berkali-kali ya, maksudnya lebih dari sekali. Ini untuk kedua kalinya aku memeras santannya ya teman-teman, supaya santan yang dapat itu lumayan banyak, karena ini gulai cubit tumbuk aku ini tidak sedikit juga ya, dan tidak banyak juga ya teman-teman. Jadi memerlukan santan yang tidak sedikit. Untuk dua kali pemerasan aku membuat santannya ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, ini aku udah menjerangkan di atas kompor ya teman-teman. Jangan lupa ditambah sedikit garam dan kita aduk sekali-sekali ya teman-teman, dengan menggunakan api yang sedang saja. Nah teman-teman, selain kita kasih garam, boleh ini juga kita kasihkan sedikit royco ya teman-teman, agar rasanya lebih gurih lagi. Ini aku tetap mengaduk-aduk ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku lupa tadi pas membuat bumbunya, ternyata kunyitnya lagi nggak ada di rumah aku, dan ini aku berikan sedikit kunyit instan ya teman-teman, agar warna dari gulai tersebut lebih cantik ya teman-teman. Nah ini gulai aku udah mendidih ya teman-teman, dan sebentar lagi akan matang. Ini teman-teman ya, saat gulai mendidih, Masya Allah aroma dari kincongnya itu keluar ya teman-teman, membuat aku menjadi lapar. Karena jujur saja pucuk bitumbuk ini adalah salah satu gulai favorit aku, karena rasanya yang harum, enak dan gurih. Cuma membuatnya aja agak rempong ya teman-teman. Akhirnya aku jarang sih membuat gulai ini, hanya sekali-sekali saja saat aku mempunyai waktu lebih banyak untuk bisa bereksperimen di dapur. Oh ya teman-teman, ini karena gulai pucuk bitumbuk aku belum matang, maksudnya belum matang sempurna gitu, dan api kompornya tadi udah aku kecilkan sekali. Jadi menjelang masak, betul-betul masak, ini aku ngemil dulu ya teman-teman. Ini aku ngemilnya mangga ya, mangga yang aku minta sama temen aku, dan aku cocol pakai kuah rujak gitu ya teman-teman. Ini aku ngemilnya bersama anak gadis aku yang lagi nggak enak badan sih, tapi tetap bisa bermain bersama anak adik aku. Lucu ya teman-teman, itu anak adik aku yang bernama Syahla, yang umurnya baru saja 2 tahun. Dia ikutan nyocol, dia ikutan makan buah mangga yang asam-asam manis gitu bersama cocolan rujak. Ternyata dia suka ya teman-teman. Oke teman-teman, gulai pucuk ubinya udah siap dan siap untuk disantap juga. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.